Dr. Kamal Arif lahir di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1953. Pendidikan sekolah dasar hingga SMA ditempuhnya di Banda Aceh. Kamal Arif memiliki jam terbang yang sangat tinggi di bidangnya. Ia pernah berperan sebagai Quality Control Engineer King Abdul Aziz Military Academy, Private Concrete Housing Construction Project di Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 1981 hingga 1983. Ia aktif sebagai arsitek pada proyek-proyek perancangan gedung dan perkotaan, baik di Aceh maupun di Jawa Barat. Beberapa karyanya ada yang dibangun di Aceh, antara lain Tugu Tentara Pelajar Aceh di Banda Aceh tahun 1994, Rumah Sakit Umum Tapatuan Aceh Selatan tahun 1996, dan pernah pula berperan sebagai tim leader proyek bantuan teknis perencanaan dan revitalisasi kawasan di Banda Aceh tahun 2002. Kamal Arif juga terlibat dalam sejumlah program rekonstruksi Aceh pasca tsunami, di antaranya sebagai National Technical Specialist UN Habitat Fukuoka, Aceh Settlement Support Program di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Biren, dan Simelu. Tim Leader Evaluasi Master Plan Kota Banda Aceh, UN Habitat. Tim Leader Studi Perencanaan dan Perancangan Pohon Persahabatan, Taman Bustan Nusaratin, dan jalur-jalur jejak budaya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Saat ini Kamal Arif bermukim di Bandung, menikmati masa pensiunnya, dan sesekali masih mengajar di program Pasca Sarjana Arsitektur Unpar. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kamal tentang karya arsitektur dan pengalamannya membangun kota Banda Aceh dan sekitarnya yang tercatat dalam buku Ragam Citra Kota Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Aceh Pango. Perkenalkan, saya Indah Kemala. Saya pengelola Rumah Aceh Pango ya. Teman-teman bisa panggil saya Indah atau yang saya muda mungkin Kak Indah atau ya. So di akhir tahun ini Rumah Aceh Pango akan menggelar kegiatan event spesial nih hari ini ya. Bersama tuan rumah Rumah Aceh Pango. Mumpung sang owner ada di Banda Aceh, jadi kami tuh berupaya agar supaya podcast ini ada lagi gitu. Di Rumah Aceh Pango ini kan Kenda membuat kegiatan entrepreneurship. Nah, terus salah satunya adalah kegiatan podcast yang mengundang edukator-edukator, trainer, coach, dan juga pengusaha-pengusaha sih sebenarnya untuk memberikan kita inspirasi. Habis itu ilmu-ilmu gitu. Nah, kebetulan background Kenda juga dari bidang arsitektur. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang Kenda dari arsitektur Unpar. Nah, di tahun 2002 lalu Kenda pulang kembali ke Banda Aceh, terus berkenalanlah dengan Kak Raisa waktu itu yang begitu rumah ini jadi, kapan jadinya ya? Ini jadinya 2002. 2 tahun lalu kenal. Ya, 2 tahun lalu. Nah, begitu sudah jadi, ada Raisa datang kemari. Kebetulan ketemu juga sama Pak Kamal ya. Nah, mulai dari situlah kita suka ngobrol-ngobrol, kerja sama juga gitu ya. Gitu. Jadi syukur alhamdulillah banget kita punya kawan arsitek seperti Raisa di Malaysia ini ya. Jadi dan juga ucapan terima kasih nih teman-teman dari BPJ ya, dan juga Ama ya, arsitek Banda Aceh yang mendukung kegiatan hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, insya Allah kita akan mulai bincang-bincang podcast ini bersama Pak Kamal, dan juga mungkin Kak Enda akan alihkan hostnya untuk wawancara langsung dengan Pak Kamal ke Kak Raisa dan Bang Rinal. Oh iya. Kalau gitu, boleh kita mulai. Oke. Ya, baik Pak. Ini kan Pak ada Bapak menulis sebuah buku ya Pak ya, dari tahun berapa nih Pak mulainya kemarin? Buku ini? Penulisannya? Buku ini memulainya itu dari disertasi. Dari disertasi ya, jadi buku ini terbagi dua. Kira-kira bab 1 sampai bab 3-nya itu bahannya dari disertasi. Saya pikir kalau disertasi kurang bagus kalau nggak pernah diimplementasi. Iya. Jadi kemudian dikembangkan. Bab 4-nya tentang implementasi. Upaya-upaya supaya apa yang kita bilang tadi itu bisa kita terapkan juga. Jadi yang bab 1, 2, 3 itu kira-kira ide atau konsep atau
gagasan kan. Ya. Tapi itu diambilnya dari disertasi saya. Oke. Dan kemudian berlanjut, berkembang, ditulislah sebuah buku dengan tambahan-tambahan penelitian yang lain ya Pak gitu ya, saya kira. Atau Hampir itu aja lah ya, dari karena identitas objek sosial ya, yang Kak. karena objeknya itu memang kota. Yang saya ambil itu objeknya kota Banda Aceh. Memang kota Banda Aceh. Jadi ya, Dan dimulai dari sejarah mulainya awal terbentuk kota Banda Aceh atau gimana Pak? ya karena Mulai ini kan ininya. judul bukunya itu Citra Kota Banda Aceh. Iya. Jadi menurut saya citra itu bisa kita telusuri atau kita bisa ciptakan Ya. lewat bacaan sejarah. Nomor satu. Nomor dua, lewat ngomong-ngomong begini. Iya. Karena dari dialog-dialog baik. semua orang yang hadir ini, dia punya ingatan-ingatan sendiri tentang kota ini. Tidak harus sama juga. Iya. Tapi yang bisa kita ambil itu adalah yang ingatan kolektif. Kira-kira terbentuk semacam ingatan seperti itu. Jadi memori kolektif warga kota Banda Aceh Terhadap itu kotanya. juga bisa membuat citra. Iya. Nah, satu lagi kalau kita bicara sejarah sama memori, sepertinya bukan arsitektur. Lebih ke ilmu lain juga bisa. Gitu. Sehingga saya menambahkan. Tapi bisa aja kan ingatan orang terhadap kotanya itu ya ingatan arsitektur juga Pak. Ya bisa saja. Situs-situs yang ada di kotanya. Karena kan imajinasi. Iya betul. Tapi belum tentu terwujudkan. Iya. Atau apa yang dia pikir dia kepingin. Orang-orang itu mestinya bukan gini, mestinya begini. Nah, kalau arsitek kan mestinya dia mencari cara supaya terwujud, nampak dia, bukan omon-omon. Nah, kalau kita banyak omon-omon, kalau arsitek mestinya creating things, kemudian dia terwujud, jadilah kawan tuh, gitu. Ya. Jadi menarik sekali karena kota ini ternyata bukan hanya fisiknya saja, tapi yang menjadi citra gitu Pak ya. Tapi ingatan satu hal ada yang namanya citra, ada yang bukan. Kadang-kadang kita bilang ini bukan Banda Aceh nih. Ya. Nah itu artinya sudah ada terbentuk dalam kepala dia, oh ini bukan kami punya. Artinya dia udah ada sesuatu yang jadi citra menurut dia. Gitu. Menurut dia. Ya kan. Teorinya banyak. Bisa kita kupas juga. Ya. Nah, kalau menurut Pak Kamal ini citra Banda Aceh sekarang ini seperti apa, Pak? Ya. Kan saya bikin disertasi. Ya. Kelamaan lagi. Ya kan? Jadi saya mengambil arketipe. Archetypes. Jadi archetypes itu bisa cerita kan, kayak cerita misalnya Sangkuriang, itu sama dengan cerita Oedipus Complex di Italia. Jadi dia sifatnya universal, itu kan, itu archetypes. Jadi arche, lama, asali, dasar. Jadi semacam type, pola jenis, ya. Jadi pola dasar. Jadi ada sesuatu yang diikuti. Ya, pada tapi yang universal. Yang universal. Misalnya ya, Serambi Mekah. Mekah itu apa sih? Itu kan. Wujudnya apa? Orang lalu mencari. Arsitek banyak yang menawarkan Ka'bah kan. Kok di Aceh bukan? Mana ada Ka'bah di Aceh? Kalau ada pun sekarang barangkali. Dulu nggak ada. Jadi saya tanya itu, kita tuh Serambi Mekah. Terus arsiteknya bikin apa untuk menjadikan Serambi Mekah itu? Coba jawab. Kan begitu. Iya betul. Bentar dulu. Ini sebenarnya Rinal itu arsitek bukan? Arsitek lah. Arsitek. Ya. Nah kalau arsitek, bagaimana Anda membuat kota ini menjadi Serambi Mekah? Nah, apa yang Anda buat? Ya. Kan begitu jawaban. Betul. Itu harus tahu dulu. Dijawablah semua arsitek muda nih. Kalau enggak, coret. Jangan bilang Serambi Mekah. Arsiteknya nggak bisa. Ya. Nah gitu. Kalau orang-orang lain bisa.
ustadz misalnya, bisa dia lewat kelakuan, lewat perilaku, peraturan-peraturan, aturan-aturan. Nah, arsitek, nah itu dia. Bagaimana mewujudkan Itu serambi dia. Mekahnya. Nah, itu maksudnya begitu. Menarik. Itu kau bilang ini Banda Aceh. Ya. Banda apa? Banda tuh kayak kota, Pak ya. Kota. Kalau kota bandar. Bandar. Atau bisa juga pelabuhan kok. Pelabuhan. Betul. Bandar kan? Ya. Kok kapalnya cuma satu? Kapalnya satu. Nah, mana bandarnya? Di mana bandarnya? Ya. Bandar Aceh pula, bikin malu Aceh aja kan? Nah itu gitu. Ya. Jadi apa yang you bisa bikin? Wujudkan aja. Ya, visinya apa ya? Dimanapun. Nah, itu namanya menghadirkan citra itu. Lewat mana bisanya? Ya. Jangan sampai kita mengatakan ini bukan kita ini. Udah melenceng dari visi kita dari kota Banda Aceh. Sebenarnya kan ada kemudahan-kemudahan. Iya. Makin sekarang makin mudah. Karena kita sudah bisa bekerja dengan AI. Jadi kita duduk aja gini, suruh dia yang bikin. Ketik, Pak ya. Kalau sudah begitu, hilang itu arsiteknya. Ya, karena kita jadi robot. Ya dia yang kerjain kitanya nggak punya pengetahuan. Terus kita tanya-tanya terus sama dia, terus bikinlah. Dia yang jadi arsitek. AI. Harusnya you are the one yang jadi arsiteknya. Harusnya kita yang berpikir kan. Iya. Terus memilih. Kan AI itu bisa disuruh kan. Tolong bikin yang kayak gini, yang kita mau. Bukan kita ikut sama dia, oh ini lebih bagus yang ini yang dia bikin terus jadi. Kan ada sesuatu yang dari kita. Jadi kadang-kadang AI itu suka ngasih alternatif. Dia kayak Pikiran-pikiran kita pun bisa dia sedot, kemudian dia jadikan apa bisa. Kalau kita sudah bikin programnya, masukin ke dalam itu. Karena pikiran saya nih bisa dia ikuti juga. Tapi itu belum tentu jadi creating things. Tapi sudah boleh. Jadi memudahkan, melancarkan orang untuk meng-create. Itu memang makin lama pasti makin maju. Iya. Kita bahas sedikit tentang karya bukunya, yaitu Ragam Citra Kota Banda Aceh. Itu yang merupakan buku disertasi yang diambil dari disertasinya dibikin pop art book gitu ya, supaya gampang dibaca gitu kan. Kalau baca buku disertasi kan, wah kayaknya gimana ya, aku juga lihat bukunya tuh tebel banget gitu ya kan, ini cuman tersimpan di library-nya kampus gitu ya. Kalau udah jadi kayak gini terus gambar yang menarik untuk dibaca dan kita bisa lihat ulang lagi. Nah itu di kemudian hari itu untuk ya kayak kita ini yang sedang belajar arsitektur juga akan jadi lebih karena gitu gampang gitu mencernanya gitu, dan kita bisa melanjutkan pemikiran yang sudah ada gitu ya, dibandingkan hanya mengambil dari jurnal yang textbook banget gitu ya, yang gambarnya tuh nggak menarik gitu ya. Karena kan ada adik kita tuh banyak sambil kerja itu dengan podcast ya kan, jadi kan mungkin media kali ini bisa memudahkan kita menyampaikan pesan-pesan kepada adik-adik nih kan, sambil kerja ada insight baru. Agak surprise ya, apa semuanya arsitektur atau ada yang di luar bukan arsitek. Nah, kira-kira begitu supaya saya tahu siapa audiens saya. Nanti kami juga mau kasih perkenalan untuk Pak Kamal dengan CV-nya yang banyak gitu. Bisa kita kenalkan BTJ Arts itu. BTJ. Oke. Siap. Nah, apa dulu nih? Pak Kamal dulu atau BTJ Arts? BTJ Arts ya. Jadi BTJ Arts sebenarnya yang lebih berhak kasih tahu itu foundernya lah sana. Tapi BTJ Arts itu intinya sebuah komunitas saja sebenarnya. Jadi kita kan ada IAI rumah kita semua, tapi kan nggak mungkin semua IAI yang akan menjalani kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Jadi ada lagi yang namanya BTJ Arts ini. Kenapa dia bilang BTJ Arts? Karena BTJ itu kan nama kode bandara kita ya, Banda Aceh, BTJ. Jadi diambil dari situ. Memang komunitas ini untuk arsitektur yang ada di Banda Aceh khususnya ya. Walaupun nanti nggak menutup kemungkinan juga kita akan
bisa di mana-mana gitu BTJ-nya. Jadi intinya itu komunitas untuk kita sama-sama berkegiatan arsitektur. Ya. Kebanyakan selama ini kita ya ada visit-visit proyek kawan-kawan kita, ya kita lihat langsung tahap pembangunannya ataupun tahap dia sudah selesai. Ya. Jadi ada juga misalnya vendor-vendor yang nanti mau perkenalkan produknya. Jadi ya banyak belajar dari situ. Dan di sini Pak Kamal adik-adik bisa belajar langsung ke bangunan yang sedang teman-teman BTJ Arts buat Pak Kamal. Jadi kita bisa nanya bebas nih, Bang kenapa temboknya seperti ini? Bang kenapa strukturnya dibuatnya seperti ini? Oh ini ya cara membuat desain seamless, modern. Materialnya jadi gimana Bang? Jadi di BTJ Arts itu Pak Kamal kita bisa adik-adik dan kami semuanya ini bisa berluasa dapat informasi dari arsitek-arsitek hebat. Iya. Jadi personelnya BTJ Arts ada siapa saja Di sini. Nah, gimana, kita sebenarnya apa ya? Kalau BTJ Arts ini nggak ada diharuskan misalnya, oh ini ketuanya, ini wakilnya, ini. Jadi sebuah organisasi yang organik aja berkembangnya, komunitas lah. Jadi kalau membernya mungkin udah berapa juga saya nggak terdata gitu. Ya, membernya sendiri kita nggak terdata, kita cuma sejak kapan ya? Sebelum COVID, 2018 atau 2019 gitu. Dan Pak, sekarang kita ada adik-adik kita juga Pak Kamal dari Arsitek Muda Aceh. Kita kasih apresiasi juga bagi mereka yang paling antusias nih Kak Indah. Tadinya kan kita rencana limited nih, banyak yang protes. Ya udah datang. Karena nih Pak Kamal kebetulan adik-adik kita tuh rata-rata sudah membaca buku Ragam Citra Kota Banda Aceh. Melalui satu buku ini Pak Kamal nih. Karisa pinjam dong, Karisa punya nggak? Jujur nggak? Oke, sekarang ada yang sekarang masih pakai plastik itu dijual. Iya, nggak usah pinjam lagi. Harganya 250.000. Iya. Warisan ya Pak Kamal. Nah, kalau duitnya nggak cukup, boleh cicil berapa kali? Bukunya nggak cukup. Wajib ada. Nanti sebentar lagi ada, masih di gudang disimpan di mana soalnya. Ada. Jadi adik-adik AMA ini sebuah gerakan komunitas juga. Jadi anak-anak muda yang kritis arsitek mereka duduk satu tempat Pak Kamal membahas tentang bagaimana peran mereka sebagai arsitek muda terhadap dunia arsitek Aceh. Dan juga mereka banyak kegiatan nih Pak Kamal, ada seminar, kita ngopi santai juga, kita juga saling visit karya AMA ke BTJ. Habis itu apa lagi ya? Seru lah. Keren. Kita buat juga pecah kuca namanya. Itu kita saling berbagi pengetahuan dalam waktu berapa? 7 menit ya, 1 menit. Jadi kita menggali ide-ide kritis dari adik-adik. Jangan terlalu lama omon-omon. Ya, berkarya ya Pak ya. Kasih lihat. Dan itu memang tidak mudah. Tapi harus diupayakan. Sampai muncul kawan tuh. Salah nggak apa-apa. Itu bikin lagi. Memang banyak salah di dunia. Iya. Nah, belajar dari salah. Penting muncul adalah sesuatu. Nah, saya ada apresiasi orang lihat. Saya baru tahu rumah ini salah. Ya, karena kalau saya tadi duduk di paku nih, bekarat pula, mati saya. Ya kan? Jadi arsitektur itu detail sekali. Sampai kayak gini nggak boleh nih. Ya, memang bisa gini kalau nggak dia apain. Ya kan kita nggak lihat. Cerdas katanya sini. Mati kita nggak jadi acara nih. Iya, itu juga tuh Pak. Nah, iyalah kayak gitu-gitu. So, itu bagian penting. Jadi arsitek itu dari yang kecil sekali. Dulu kan ada buku namanya pengarangnya tuh Gideon. Di sini ada daftar kepustakaan ya. Kalau Anda cari itu buku-buku itu enak-enak dibacanya tuh. Saya masukin aja ke situ. Nah, Gideon itu mengarang bukunya Space, Time, and Architecture. So, space itu adalah ruangan kita. Apakah ruangan kita kecil, kamar kita sendiri, atau bagian dari kamar kita, atau bahkan ornamen-ornamen kayak gitu, itu sudah arsitektur. Mulai dari situ kita sudah bekerja. Paku ini,
Kan kalau salah ketahuan bukan arsitektur ini. Masa fungsinya begitu buat nusuk orang. Nusuk orang kan rencong. Masa paku ini? Udah nggak betul itu. So, tidak boleh deh arsitektur bekerja seperti itu, keliru. Tadi itu ada bahayanya bikin apa namanya? BTC Ars yang kita nggak tahu siapapun. Habis itu Wujudnya. masuk garong dalamnya itu. Dia bikin apa suka dia. Habis itu terkejut. Dia lebih hebat bikinnya. Dia sebut itu BTC Ars. Itu nggak setuju. Artinya ada rambu-rambu, Ada rambu-rambu pasti ada. ada aturan main, ada arahan, ada cita-cita, ada nilai yang mau dimunculkan. Ya. Nah, karena itu hati-hati tuh bikin begitu organisasi. Karena dia masukin aja suka-suka. Sekarang anak SMP kan sudah bisa AI. Ya. Dia bilang dia BTJ Ars. Kita bilang bagus nih, arsitek muda kita bilang. Anak SMP, Ya. ya kan? Arsitek muda udah tua. Anak SMP pun bisa. Karena dia sudah main apa Lego dari kecil. Bentar lagi dia udah bisa bikin apa, dan jangan pikir itu tidak bagus. Kadang-kadang juga anak kecil yang sudah punya apa ide yang bagus itu ada juga dikasih sama Tuhan kan. Betul. Nah, karena itu saya pikir terkontrol paguyubannya itu. Bukan paguyuban itu sudah Komunitas, pula ya. komunitas. Komunitas. Acehnya apa itu? Apa? Bahasa Acehnya. Kalau bahasa Aceh komunitas. Be begana. Begahna. Behana awak Sunda na paguyuban. Oh, paguyuban. Pakon bahasa Aceh na. Bahasa Aceh apa? Masyarakat. Kalau masyarakat. Bukan ke masyarakat. Minta. Jadi itu pekerjaannya arsitek. Partai. Partai itu kan partai. Kalah kalian. Partai. Geng. Yang ke supaya lebih bagus, cari yang setara sama paguyuban. Pasti paguyuban bukan geng. Nah, jangan sampai nggak ada bahasa Aceh. Nggak betul itu nggak ada. Karena dia hilang. Bulut. Nah, balut. Orang Aceh itu suka begitu deh ya. Harusnya ada bahasa Acehnya ya. Oke. Ngomong tentang bustan nih, Kak Indah. Reza ingat Pak Kamal tuh paling suka sama kata-kata Bustanus Salatin. Nah, oke gitu kita buka dari kenapa Pak Kamal tuh suka banget sama Bustanus Salatin ya? Ya. Ya, salah satunya Bustanus Salatin itu datang dari citra. Saya lihat ada 5 citra yang paling dominan di Banda Aceh ini. Satu memang Banda Aceh. Kedua itu ada Darussalam. Kemudian ada Kutaraja kan. Kemudian ada Aceh Lesago. Satu lagi kok saya lupa. Satu lagi yang saya lupa. Serambi Mekah. Nah, 5. Yang paling banyak disebut. Sebenarnya masih banyak. Daerah Modal, Tanah Rencong, Selawah, Pesawat, macam-macam apa namanya kemungkinan untuk membuat itu. Tapi saya pikir untuk sebuah disertasi 5 itu yang paling kelihatan menonjol. Nah, terkait pertanyaan tadi, untuk menjelaskan Darussalam itu pada masa periode Tamadun Islam, yang paling jelas itu Bustanus Salatin. Bustanus Salatin artinya kebun raja. Jadi di sini itu ada jalan kebun raja loh. Iya, ada kebun raja, betul. Jadi kalau kita melihat ada jalan kebun raja, itulah Bustanus Salatin. Ya, kenapa dia kasih nama itu kebun raja? Nggak tahu saya. Silakan dicari. Kenapa itu? Lalu tanya sama kepala kampungnya, mana kebunnya? Apalagi kebun raja-raja ini, kebun pisang pengawal ini. Bukan raja-raja ini. Kan begitu. Misalnya untuk raja-raja itu apa? Duriannya yang besar. Kayak gitu jalan itu. Menurut saya begitu. Karena itu Bustanus Salatin itu adalah gambaran tentang the earthly paradise. Jadi itu kan Darussalam itu surga maksudnya. Nggak ada orang berkelahi di situ.
aman-aman aja kita. Hmm. Sekarang Bustanul Salatin yang dulu ada di apa namanya itu ya, Tenggara ya, Tenggaranya keraton, di belakang kiri itu keraton, maka sekarang dia pindah ke Darussalam, kota pelajar Anda itu. Bisa Mars Darussalam nggak? Masih ingat nggak? Siapa yang sekolahnya di Unsiah tadi itu? Semua, Pak. Coba Rata-rata baik, semua. satu baik dulu. Jangan kalah saya sama anak terus. Dengar saya tuh. Lingkar Krung Aceh penuh sejarah. Ngapain ada Krung Aceh? Di lingkar Krung Aceh ya. Krung Aceh itu keren. Krung Cut ada mungkin ya, dekat ya, lebih dekat. Dia sebut itu. Kemudian ada Iskandar Muda. Sepertinya Iskandar Muda itu udah jadi militer. Diambil duluan sama orang militer. Dan saya kira apa salahnya? Gagah, pahlawan, berani. Semua adalah sifat-sifat militer. Menurut saya itu adalah Kutaraja. Karena Kutaraja itu kota. Kuta itu benteng. Oh, Kuta itu Benteng itu pertahanan. Pertahanan siapa? Raja-raja lagi. Kutaraja. Nah, Raja. jadi itu adalah semacam ragamnya. Selain dari Banda Aceh tadi saya tanya pelabuhannya mana, kapalnya cuma satu. Sekarang benteng-bentengnya masih kelihatan. Karena kita banyak di keraton itu. Tentaranya banyak, dinosu banyak kan. Kelihatan gitu. Dan itu puncaknya adalah di zaman Belanda malahan. Ketika kita punya lini konsentrasi, geconcentreerde linie, ya, dan Belanda itu pelit. Dia nggak bikin kotanya. Kotanya udah dibikin sama orang Aceh duluan. Udah dihubungkan itu. Dari mulai Lamteh itu sampai ke Lamnyong itu berkeliling begitu. Untuk membuat rel, lini konsentrasi. Kemudian 1 kilometer dari rel itu pohonnya ditebang supaya kalau ada Laskar Aceh masuk ditembak. Itu kan sejarah yang hebat. Ngapain lu nggak bikin trail lini konsentrasi pakai motor gini? Kan itu adalah apa yang bisa kita lakukan, ya. Jadi ide-ide itu bisa muncul dari bacaan-bacaan sejarah. Kita punya hal yang kuat di situ. Ada 5 tadi saya sebut. Aceh Lesago. Aceh Lesago. Aceh Lesago itu hebatnya adalah, menurut saya itu Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa. Indra pasti Hindu. Orang Aceh nggak suka cerita Hindu. Jadi sebagusnya nggak usah dia mengatakan pernah ada Hindu di sini gitu. Kira-kira gitu. Menolak ya. Tapi orang Aceh nggak pernah membuang tiga Indra indra itu. Karena setelah dia jadi Islam, tamadun Islam itu, maka ada 3 mukim. Mukim 22 itu adanya di Indrapurwa. Mukim 25 adanya di Indrapuri. Mukim 26 adanya di Indrapatra. Pak, ini yang mukim 26, 25 itu nomor dari apa, Pak? Mukimnya ada 25, mukimnya ada 26, mukimnya ada 22. Banyaknya mukimnya. Ya, kata siapa? Kata siapa? Ngarang. Dibaca sendiri. bukan kira-kira. Tapi saya belum ketemu Kang Bo. Saya kan nggak sejarah kali lah. Kita itu kan tukang pakai. Kalau ada memori orang seperti itu, ini lebih asik nih kalau ditonjolkan daripada sejarah yang luar biasa tanggalnya dan sebagainya itu kita bikin. Nah, jadi apa yang kita ambil ya? Coba belajar dari Kenzo Tange. Kenzo Tange itu arsitek di Jepang. Iya. Yang bikin satu kali dia harus bikin Hiroshima. Jadi bom atom jatuh itu di sini pinggir jalan nih. Dia nggak bikin di situ. Dia cari
lahan yang bagus untuk membuat supaya Memorial Park dari Hiroshima itu bagus. Maka di situ nanti ada A-bomb building yang sudah rontok itu, kemudian space-nya bagus, untuk kemudian orang senang ke sana. Ketimbang bikin di jalanan itu yang betul-betul historik, ya itu cukup dikasih lihat. Itulah historik tempat jatuhnya bom itu. Tapi kita nggak usah bikin di situ. Kita cari space yang bagus untuk mengenang peristiwa itu. Dan itu tidak mengurangi apapun. Itu karena kita tetap menghargai tempat jatuhnya bom itu, tapi dia bikin di sini gitu. So, itu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi cara berpikir arsitek itu nggak harus inan, ngotot harus ada di situ menyonghan hanke, kayak gitu. Coba dikasih tahu, coba dikasih tahu. Karena kita bekerja dengan cara meramu sehingga menjadi bagus untuk banyak orang, ya, dan tujuannya tercapai. Kenapa enggak, Pak? Kira-kira begitu ya. Di sini saya juga penasaran nih, Pak. Penasaran. Tentang apa itu Vitruvian Triad. Vitruvian Triad. Tentang the development of architectural categories. Oke. Apa maksudnya dari sini? Bisa saya buka nggak ini? Bergerak dari sini. Bisa. Gimana caranya? Mana punya bukunya bisa dilihat di bab 1, teman-teman. Di sini ada gambar the development of architectural categories. Ya bentuknya kayak potongan pizza. Nah ini nih Pak Kamal, penasaran banget nih, dari berapa tahun yang lalu pertama kali baca buku ini, maksud Pak Kamal apa sih dari Vitruvian ini ya? Vitruvian Triad di sini juga ada. Jadi saya bilang saya membuat disertasi itu dengan rumusan 2 saja. Jadi ada seorang apa istilahnya, teori ya. Teori itu berarti filosof. Namanya Mangun. Romo tapi kan di Aceh kurang sedap ya. Tapi dia bilang arsitektur itu guna dan citra. Terus dia dengan tegas mengatakan kalau nggak ada citra, arsitektur tidak ada. Jadi kalau kau bikin bangunan citranya nggak ada, bukan arsitektur. Tampilannya. Silakan setuju apa enggak? Kalau nggak setuju ya bikin lawan Teori baru. Nah, bikin sampai misalnya cuman fungsi aja cukup, ya. Guna dan citra. Ya ada lah. Bikin kotak gini, habis itu kau masukkan semua jadi gudang. Itu kan ada fungsinya. Ya, fungsinya gudang. Citranya apa? Gudang. Itu yang dikatakan arsitektur internasional, Pak, yang bentuknya di semua negara itu sama, peta-peta. Ya mungkin kayak gitu, karena citranya nggak keluar. Nah sekarang Vitruvian Triad. Itu kata Vitruvius. Vitruvius katanya bilang 3. Fungsi, struktur, bentuk, venustas, indah ya, cantik, estetik. Jadi venustas, firmitas, kuat ya. Kemudian bentuk, utilitas, fungsi. 3. Itulah Vitruvian Triad. Lalu ada Schulz, dia bilang 4, makanya saya bikin kotak. Ini nggak kelihatan ya, sama mereka nggak bisa ya ini. Oke. Jadi kotak itu 4 titik. 4 titik itu functional frame 1. Yang kedua physical control. Jadi ada struktur di situ, ada kenyamanan, apa itu physical control. Kemudian ada milieu sosial. Apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata warga kota itu tentang bangunan itu. Kalau kau nggak bisa kasih tahu itu, jangan bikin. Kata Schulz. Nah, keempatnya cultural symbol. Nah, jadi kalau menurut dia, itulah teori dia. Nah, Capon itu membuat pasangan-pasangan. Dia 3 pasangan. Yang dia kritik adalah Vitruvius mengatakan firmitas dengan struktur. Menurut dia, struktur itu mestinya diganti sama meaning atau makna. Gitu. Jadi geser. Bukannya struktur nggak ada, bukannya firmitas nggak ada, tetapi firmitas itu
dia berpasangan dengan yang lain. Jadi bukan dengan apa tadi dengan yang 3 Vitruvius. Jadi dia secondary kategori masuknya menurut Capon. Jadi Capon itu membuat 6 ya. Coba kita lihat nih. Jadi Capon itu mengatakan kalau ada fungsi mesti ada konteks. Jadi fungsi adalah primary kategori, ya dia kategori yang utama. Jadi ada konteks. Kalau tidak dia menjadi seperti Corbu. Corbu pernah salah bikin kota Chandigarh. So you go to Chandigarh. Saya pergi ke Chandigarh ya, tahun lalu. So, oh gini. Sekarang seperti oke, tapi pada saat baru dibangun, orang India nggak ngerti kota Chandigarh itu. Karena yang bikin arsitek paling top, dia dapat KTBLC dari Nehru. Bikin kota baru, IKN gitu. Bikin. Kami mau bukan Delhi lagi gitu, ibu kota kira-kira gitu. Nggak jadi. Dia hanya bisa jadi ibu kota Punjab saja. So akhirnya New Delhi dari Old Delhi pindahin ke New Delhi. Cuman gitu aja. Karena dia tidak memperhatikan konteksnya itu. Nah, orang India nggak ngerti. Orang Indianya nggak ngerti. Apa ini? Gitu patung-patung si Corbusier. Kemudian ya baru satu ya fungsi ya. Kemudian form. Form itu bentuk atau estetik. Yang tadinya namanya Venustas. Nah, kalau form itu temennya itu construction. Nah, itu baru pas kata dia. Tapi construction adalah secondary kategori. Saya kan ngajar struktur nih. Paling nggak suka saya ini. Gimana? Ya, jadi ya mahasiswa saya suruh bikin yang struktur, the essence of architecture, gimana sih? Nah, bikin aja. Kan ini kata Capon. Kata you gimana? Itu aja. Jadi belum tentu Vitruvian is fallacy. Kata Capon, bukunya Vitruvian fallacy. Vitruvius itu salah. Keliru. Dia membantah. Ya, sebenarnya dia ambil juga dari Vitruvius. Cuma ditambahkan. Iya, dia geser. Karena meaning lebih penting. Kenapa? Karena orang sekarang suka bikin apa saja. Anything goes. Apa aja boleh. Menurut dia nggak bisa. Harus ada meaningnya. Kau bikin begini, apa maksudnya? Kasih tahu. Gitulah. Nah, itu yang menurut saya cocok untuk menjadi semacam unsur dari citra. Kalau kita bikin sesuatu tuh, kasih tahu semua orang Aceh ini ya memang orang Aceh punya. Itu konsep dari sebuah bangunan ataupun cara kita berarsitektur, Pak ya. Ya, itu tadi itu kan teoritik. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak begitu suka. Bapak ini banyak teori. Perkara banyak kali teori. Omon aja, ya. Jadi pengetahuan tentang citra itu nanti Anda belajar tafsir, hermeneutik namanya kan, hermeneutika. Hermeneutik, telling story sebenarnya. Kita harus pintar bercerita. Ya, bernarasi, Pak ya. Iya, bernarasi nih. Ngomong-ngomong, kenapa rumah Aceh itu kenapa ditinggalkan? Ya. Itu. Apa udah nggak sesuai lagi? Kalau gitu menurut saya saat sekarang adalah terbaik untuk pakai rumah Aceh karena sudah bisa ada listrik. Kalau dulu terbakar rumahnya, kita bakar panyot pakai obor, matilah kita. Tapi itu orang Aceh suka ngerokok. Tapi saya nggak lihat ada orang ngerokok di sini. Sudah berubah deh. Dia pakai apa tuh yang diisap-isap tuh? Elektrik lah, semua disetrum. Kalau dulu setrum tuh kalau listrik tuh. Cuman satu, kontak, Pak. Kena kontak tuh. Pak, cuman satu yang masih ada, Pak. Ada saya. Apa? Rayap, Pak. Rayap. Oke. Gimana, jadi Pak? hidup dengan tikus. Atau hidup dengan tikus. Hidup dengan tikus. Jadi saya pernah ketemu sama Linda apa ya? Linda Garland. Dia hidup di Bali itu pakai bambu aja semuanya. Banyak kali tikus di sini. Iya, saya hidup dengan tikus kata dia. Jadi belajar. So what happened? Karena ngapain lu nggak bisa hidup dengan tikus? Hidup aja sama tikus. Tapi kan kita baru lihat tikus ini bukan teman kita kan. Nah, jadi nggak usah juga kita jadi Linda Garland. Nggak usah. Jadi ya bagaimana yang Anda mau. Kalau dia ya nggak apa-apa lah.
tapi dia sudah kasih tahu bahwa tikus nggak boleh tinggal dalam bambu. Jadi dia punya bulu-bulu bambu itu nggak dibuang, sehingga tikusnya nggak mau masuk ke dalam. So ada juga pengetahuannya gitu. Jadi menghindari supaya tikus. Kalau rayap ya kita hidup dengan rayap. Yang paling hebat arsitek itu kan memberi tempat untuk binatang hidup. Misalnya bikin plafon tuh kan. Sekian gitu kan asik dia situ. Ada ventilasi, ada macam-macam ya kan. Hujan, Pak ya. Yuk, bejat, yuk, terlindung. Bosan lagi. Itu kandang tikus itu yang kita buat itu. Ya. Nah, itu arsitek kan gitu kan bikinnya dia, suka dia. Jadi hidup bersama tikus biasa. Di seluruh Indonesia itu ada. Saya hidup bersama tikus. Ya, menarik. Ya. Kalau saya pikir sudah kepingin saya hidup bersama ayam gitu kan. Sekarang ya. Kalau dulu kan sampai dengan kotorannya tinggal di sama kita. Kalau itu enggak. Kalau sekarang bisa, enggak usah. Nah, diatur lah. Diatur bagaimana caranya supaya kita bisa hidup juga dengan ayam gitu, baunya beda, kasih makannya oke. No problem. So, alam. Iya, betul. Nah. Oke. Yes. Ya, Maaf Pak, Yes. saya pengen nanya yang sampai sekarang ini saya juga belum tahu jawabannya. Ah. Saya juga mau nanya ke siapa, saya juga bingung. Ah. Kota Banda Aceh ini saya baca tuh usianya hampir 800 tahun ya Pak ya. Saya juga melihat kota lain juga banyak yang usianya mungkin lebih tua atau lebih muda. Tapi saya melihat kotanya itu masih ada Pak, kota tuanya itu. Nah, saya bingung juga di Aceh ini dengan kota yang usia itu dan juga dengan ceritanya yang luar biasa yang saya dengar. Tapi saya nggak melihat kota yang lama itu ada. Kita melihat kayak kota dulu Skandar Muda yang punya kerajaan yang cukup besar dan juga punya wilayah yang cukup talukan yang juga lumayan besar gitu. Tapi kenapa sistem kotanya itu sama sekali saya nggak melihat ada Pak. Yang saya lihat sampai saat ini cuma ya masjid Baitur Rahman, dan itu pun dibangun pasca udah dibakar, dibangun balik oleh Belanda yang saya tahu gitu kan. Nah, berikutnya bangunan-bangunan lain itu yang historikalnya saya lihat bukan bangunan Belanda yang banyak seperti kayak pendopo, itu pun bukan dari kita gitu, dan juga dari bangunan-bangunan tuanya saya lihat bukan bangunan khasnya dari Skandar Muda dan lain hal. Menurut Bapak jawabannya apa sih Pak? Kok bisa bangun kota tua kita itu atau kota yang kita bilang tadi itu ataupun nggak ada yang tersisa Pak? Itu sebab saya bikin disertasi itu. Karena saya pikir waktu itu bagaimana mengatakan bahwa ada arsitektur di Banda Aceh ini. Makanya saya bikin disertasinya. Berarti beli buku ini jawabannya Pak? Iyalah. Bagaimana ya? Nah, jadi begini. Waktu itu sampai takut kita. Kan kalau saya pergi ke Jogja, ada yang dia ceritain tuh. Nah, pergi ke Jawa tuh Borobudur lah, Prambanan lah. Nah, kita nggak suka sama Hindu-Hindu lagi. Ada Indra Purwa, ada kepalanya 1 biji. Nggak berani bilang bahwa itu ada kepala patung di Aceh tuh. Sekarang disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Tapi kan kita nggak mau kepala patung 1 biji itu kasih lihat sama orang-orang buat apa kan? Nah, dan itu bukan arsitektur. Kepala patung sebiji, ya kan? Ada di buku ini saya pasang. Nggak tahu di sini mungkin nggak dimunculkan sama saya, mungkin takut dimarahin sama orang Aceh ya. Tapi di disertasi saya ada. Ya. Nanti buku ini masih mengandung rahasia-rahasia. Ada dong, namanya juga daripada nggak dibaca, mendingan patung itu kita sembunyiin dulu, kita kasih tahu sekarang. Biar penasaran. Tapi siapa tahu ada. Tapi kita dengar nih kata-kata orang Belanda, namanya Jungian. Tahun Jungian. Kata orang Belanda tentang kota raja. Nah, kan? Gimana saya nggak bisa bahasa Belanda. Kota raja is een vriendelijk plaatsje. Onregelmatig gebouwd. Met mooi geboomte. Aardige plantsoentjes. Kan lumayan tuh masukin di kaos kan. Enggak? Keren kali. Ya. Pakai bahasa Belanda pula. Ya kan? Artinya Pak, supaya datang orang Belanda.
Kutaraja adalah kota kecil. Nah, apa dibaliknya? Yang ramah dan bersahabat. Dibangun tidak beraturan. Dengan pepohonan rindang yang permai. Dan tumbuhan di taman yang mempesona. Serta memiliki pasar yang ramai. Jadi jangan kau pikir kota Banda Aceh ini kota yang kayak di Eropa itu. Benteng-benteng kelihatan kota sana, kota ini gedung. Enggak. Kota kecil Pak ya. Dia itu memang pohon. Pohon. Dari balik-balik pohon itu keluar orang. Itu kata pendeta yang datang tahun 1500 sekian. Masih sama sampai tahun Yongian menulis tahun 1938. 1938. Yongian masih menjajah, masih Belanda. Dia asisten residen waktu itu. Dia residen lah. Akhirnya nggak tahu, mungkin dia pernah jadi gubernur di Aceh, saya nggak tahu. Ada juga dia katakan ia memiliki aset yang berharga untuk dilihat. Masjid Raya yang dia tulis, ya kan? Bukan gereja Bante Perak itu. Jadi Masjid Raya yang dibangun oleh pemerintah, maksudnya pemerintah Belanda, sebagai kompensasi dari pengrusakan terhadap masjid-masjid yang ada di masa lampau. Dan baru-baru ini diperbesar lagi dengan menambah 2 bangunan sayap yang berkubah. Jadi kalau begitu ada 3, baru suka orang Aceh itu, ya kan? Pada awalnya orang-orang yang beriman tidak setuju kewajiban-kewajiban beragama mereka itu membangun masjid terpenuhi dengan uang yang berasal dari orang-orang kafir. Itu Belanda yang nulis ya. Nah, tapi saat ini masjid itu telah menjadi ramai dan digunakan secara teratur tahun 38. Sekarang luar biasa. Jadi Saya tanya, apa buktinya Serambi Mekah? Masjid Raya jawabannya. Bagaimana caranya mengatakan bahwa Serambi Mekah itu objeknya Masjid Raya? Tapi dari sekian itu Masjid Raya dia jawabnya. Menurut saya mungkin garis kiblat. 1. Garis kiblat itu ada di rumah ini. Kan kalau kita duduk di sini pasti ke situ sholatnya. Nggak pakai miring-miring sajadah. Karena itu membuat rumah Aceh tidak gampang. Ya, kalau tanah kau kecil, habis itu kau mesti gini-giniin, nggak cukup tanahnya. Harus mengikuti kiblat. Kenapa rumah ini kecil? Ini rumah Aceh yang kecil. Karena cuma lerung. Salah satunya karena tanahnya kecil. Lebarnya cuma segini. Kalau kita bikin yang 5 rubung itu bisa nggak cukup. Bisa nggak bagus juga. Karena halamannya nggak ada. So, you got it. Menurut saya memang hebatnya jalan ini, menurut saya ada pontrom besi 2 ini dari mana datang? Hebat kali. Saya nggak usah tanam. Dia tanam sendiri. Jadi masih ada tuh unsur-unsur bawah rumah Aceh itu kayak gitu. Ya, disapu sama tsunami itu. Jadi pohon-pohon Aceh itu kan hilang. Dihantam sama tsunami. Tanam balik. Makanya waktu itu tahun 2004 saya kan ada di sini waktu pas tsunami itu. Itu tahun 2005 saya datang lagi, saya kepengennya tanam pohon. Ya, makanya yang dibuat tuh lingke. Tanam pohon aja supaya ada burung datang tuh. Udah datang deh burungnya tuh di lingke itu. Nggak pernah lagi saya ke sana tuh. Ada tanam mungkin di dekat Pelanggahan gitu-gitu ada kita bikin kecil-kecil. Satu lagi yang paling kepingin saya itu adalah burung Aceh hidup. Cuman susah sekali hidupnya karena peraturannya dahsyat benar ya. 100 meter nggak boleh diapa-apain tuh kiri kanannya tuh. Ampun dia bilang ini. Susah kali lah. Ya. Sementara itu kita lihat kota-kota orang itu kan waterfront. Jadi lampu-lampunya jatuh ke air kan. Nah, waktu itu saya lihat ada hotel Medan, hotel apa tuh Prapat. Dia kasih pantat aja kan. Nggak ada. Nggak hadap sana. Ada tembok ya kasih. Yang ngasih ngadap ke sungai itu BI. Ya,
Ya. betul. BI, terus ada Itu Panglima, Belanda yang bikin Belanda juga, Pak, ya? bikin. Yang bikin BI itu Edward Kuipers. Edward Kuipers. Kuipers sama Holsweit. Hmm. Satu lagi A.A. Vermont. Nah, A.A. Vermont itu seperti Bapak nih yang sipil nih. Hmm. Oh, bukan Jadi dia orang bekerja terus arsitek. sama Holsweit dan Kuipers. Habis itu yang dua ini udah tua meninggal, tinggal Iya, A.A. Vermont. Jadi bangunan banyak ada 100. Jadi Kuipers itu tinggalnya di Belanda. Holsweit tinggalnya di Jakarta. Hmm. Bagaimana orang tahun 1910, 1915 bisa bekerja seperti sekarang? Aneh kan? WFH, So, Pak, ya? Work from pakai home. online. Oh. Kerja gini. Gimana itu? Jadi kalau sekarang you nggak bisa kerjain itu, you kalah jauh sama Kuipers yang bikin BI itu. Ya, pakai merpati. Dia di itu. BI Banda Aceh ini. Itu kan temannya kan Jogja. Oh, iya. Sama, dia punya dua puncak tuh, kiri kanan. Kalau yang Medan atau enggak. Jadi BI itu karya Kuipers. Tapi Kuipers ini enggak dimasukin sama orang-orang Amsterdam School ya, yang bikin apa modern tuh. Ah, ini orang-orang tua, ini nggak dipakai lagi itu. Kalau saya lihat kenapa bangunan dia hidup justru di Banda Aceh, dia punya kaidah untuk menghadap ke sungai. Sampai sekarang masih jadi patokan seperti itu. Ya, menurut saya ada ilmunya gitu. Meskipun dia penjajah kan bangsa penjajah, tapi ada ilmu arsitekturnya. So, Kuipers tidak termasuk orang-orang yang dikagumi gitu. Compare dengan misalnya McLean Pond atau siapa tukang sepatu apa Schumacher ya, yang di Jakarta tuh, yang Bandung, Katanya dia arsitek Belanda Muslim pertama di Indonesia. Schumacher. Ya, Schumacher. Namanya Kemal lagi, mantap. Ya, Kemal Schumacher. Nah, kan Sama, Pak, namanya. sialnya luluan dia. Jadi nggak bisa ngomong. Cuma luan lahir aja, Pak. Duluan dia pula. Nah, dia pernah ke Timur Tengah. Oh, Anda belum pelajari sampai situ ya, bagus lah. Ya, Ya. juga ya, Pak. So it's good ya. Jadi Kemal Schumacher. pengetahuan orang Indonesia mirip-mirip lah. Saya kan nggak di sini gitu, dapat pengetahuan seperti itu. Tapi ya sama karena kita sudah online. Tapi yang harus kita ingat adalah Edward Kuipers di Amsterdam sana sama Holsweit di Jakarta, Batavia, bisa bekerja sama dan bikin 100 gedung. Yang bikinnya A.A. Vermont itu, yang sipil. Dan dia mengerti detail A.A. Vermont. Nah, gedungnya kan nggak dibongkar kan? Padahal Aceh benci kali sama Belanda tuh kan? Kan nggak dibongkar gedungnya. Biasa-biasa aja. Slow-slow aja. Ya. Nah, kalau Krung Aceh itu, bagusnya dia punya promenade yang bagus lah. Bagus. Saya minta 1000 meter aja dulu di depan Hotel Leding tuh, kasih tanah itu. Nah, ini aja buat anak-anak belajar. Saya bilang pagi-pagi kalau malam ada yang bergitar tapi ditangkap sama Hawi, ya Pak? Ya. Dia ada gitar gini, tangkap pula lagi. Lama. Padahal saya udah bawa Pak Pirus tuh. Pak Pirus, karena udah musik, ada. Habis itu kita tangkap WA tuh. Udah lari. Itu pula sedap ya. Aceh ya. Jadi harus kita lihat. Tapi saya lihat pengaruhnya ada. Di seberang sekarang saya lihat sudah mulai dibikin kan. Cuman sepertinya keramiknya udah copot-copot juga tuh ya. Jadi tidak terlalu diapresiasi. Tapi kan startingnya begitu. Masih dan belum ada, kalau pikiran saya tuh kita mestinya bisa makan peliu di tengah Krung Aceh. Restorannya putar-putar gini. Iyalah. Kalau enggak bagaimana orang datang? Kita putar tuh makan peliu kan. Bagaimana itu bisa jadi dengan peraturan yang kencangnya kayak gitu? Digambar dulu peraturannya. Peraturannya nggak boleh. Jadi belum digambar udah nggak boleh peraturannya. Nah, ya silakan. Jadi ruko itu menjadi citra juga persoalan saya di sini. Oh, di sini. Ya. Jadi itu namanya banal.
Banam. membosankan ya, monoton. Ya, ya, ya. Itu aja. Kalau Ya. tambah Betul, Pak. banjir terus. Tahunya Ya. pun itu berapa pintu. Nah, tahunya Ya. gitu. Terus Dan satu- gambarnya bisa cukup download lah. di Shopee sekarang Pak ya. Iya. Untuk Nah. apa? Ya, ruko cukup anak SMP aja cukup sekarang mungkin. Ya kan? Itu apa arsitek? Nah, Nah, sekarang Pak untuk ruko klien kita mintanya ini desain fasadnya aja kan. iyalah, pas itu kok pintunya pilih yang mana kan. Nah, terus Iya. kalau dulu Ah, itu bukan hanya itu, rumah pun nggak iya. perlu arsitek, Iya. karena kata Pak Harto bikin aja ulang terus kayak gitu, nggak ada gunanya arsitek ini. Iya, Pak. Sekarang juga sebenarnya masih ada, Pak, fenomena itu, Pak. Jadi Kalau kayak itu ruko namanya dulu, sekarang ini, Pak. Sekarang malah perumahan, Pak. Perumahan subsidi. Nah, kan? Semuanya template. Oh iya, template semua seragam semua, Iya. Pak. Bisa di-download gratis juga di internet. jadi Jadi masih kenapa ada, Pak. protes? Apa itu? Kenapa protes? Bukan protes, Pak. Biasa-biasa Ini- aja. Ini mengulang, Pak. Ulang. Mengulang. Jadi Mungkin Dulu ada skalanya itu, yang sekarang dinaikin. Jadi sangat bisa jadi kan kita kalau nanam padi juga masa padinya macam-macam. Ya udah Iya. padi aja, padi aja semua kan sama. Jadi penataan sawah. Jadi itu barangkali scale-nya. Skill-nya lebih besar. Nah, masih. ketika kita punya lahan yang besar, Hmm. lalu diapain nih pemukiman ini supaya nggak sama Lampining sama Lamprit. Hmm. Jangan sama semua. Terus orang Aceh itu nggak ada yang suka dengan rumahnya. Diganti semua rumahnya kan. Iya, iya. Rumah BTN itu Iya. kan Pasti begitu ada dibangun, dibeli sama semua. Kemudian Datang direnov. lagi 5 tahun, 6 tahun, berubah semuanya. Berarti mungkin itu maksudnya memang rumah awal, rumah asal aja. Maksudnya pemerintah supaya semua orang ada rumahnya itu. Mungkin habis itu baru bermacam-macam rumah muncul kan. Betul, iya. Itu pun mestinya ada aturannya tuh. Iya, Apa iya. benar bahwa segala rupa muncul dalam satu kompleks? Hmm. Enggak. Yang satu 5 lantai, satu segini. Iya. Satu jenis rumah misalnya tipe 35 Nah, kan. iya. Oke lah yang menghadap matahari mungkin memenuhi kaidah Memenuhi apa ya, kaidah kenyamanan manusia. Hmm. Ketika rumah ini dirotate, Pak, Dirotate. Dan kan berubah belum lagi. tentu nyaman Hmm. secara thermal sama Iya. kualitas Mestinya ada hidupnya. perubahan di fasad. Iya. Tapi itu Oke. nggak dilakukan. Nggak ya. dilakukan. Itu aja pekerjaan kalian protes. Iya. Pantesan banyak yang sakit di rumah ini. Tapi tahu-tahu kebalikannya. Yang sudah tapi secara teoretik ada keilmuan seperti itu, ya cari. Oh. Saya kira itu ada dinamika kemudian Hmm. di arsitektur. Kita udah habis belum nih waktunya? Udah habis Ya, waktunya. mungkin ini Pak, Hmm. sebelum terakhir nih Hmm. kan, Oh. bagaimana tanggapan Bapak arsitek atau sebagai warga Kota Banda Aceh menghargai sejarah terhadap arsitektur? Apakah Menghargai kita harus sejarah. memakai peninggalan Oke. atau kita mengembangkannya atau kita meninggalkannya biar kita kelihatan Oke. maju kayak di New York, Iya. kayak Mengikuti di tren, Tokyo ya. gitu. Ya, saya sudah sedikit memulai. Ya, karena saya melihat banyak memori orang di sini. Ada sejarah ditulis di sini. Kok nggak ada apa-apa di situ? Gitu. Terus nanti hilang gitu, nggak ada yang tahu. Iya, iya, iya. Maka dibuatlah plakat segini. Kita tulis saja situ. Ini apa misalnya tempat apa dulu di sini. Kita tulis saja. Hmm. Maksudnya kalau dia memang betul berharga dan ada orang di Nilai. sana itu memberi nilai yang pantas buat dia jadi itu. Hmm. Ada juga yang nggak jadi apa-apa. Hmm. Maka pada titik-titik itu kita bisa bikin trail lagi. Hmm. Itu anak-anak muda. Itu apa sih ini? Tuh. Jadi di mana-mana itu misalnya ya ada Pulau Gajah. Hmm. Pulau Gajah saya taruh aja di tempat Pulau Gajah itu kira-kira di dekat kantor Panglima itu, di agak kesananya dikit dekat sungai itu. Dulu ada Pulau Gajah. Pulau Gajah ya. So di situ saya pasang plakat Pulau Gajah tuh. Nah, contoh ya, Nah, contoh. ada 20 plakat saya di Banda Aceh nih. Gitu ya, mungkin ada di situ. Ada di sini. Ya, satu-satu. Ya, perlu semua. Nah, itu bisa Anda cari. Hmm.
Kalau memang itu pantas untuk Lestarikan. dibuat apa, Hmm. ya silakan. Kan Hmm. nih benda aja Anda punya. Yang trail itu Tapi Pak. kalau kita nggak ada urusan nih, apaan gitu, ya sudah tinggalkan. Nanti ada lagi cucu Anda yang majuin. Hmm. Tapi kita kan sudah taruh tuh. Kenapa hanya 20? Ya duitnya nggak cukup antum. Nah, mestinya kan 50 atau 100. Saya sudah punya dulu list 100. Oh. Ya. Nah, 100 harusnya bisa kita pasang. Bakatnya. Nah, Ada di sini Pak 100-nya? Enggak. 20 aja. 20 aja. Iya, iya. Ya, kita cari lagi yang 100 itu masih ada. Tapi untuk apa? Capeknya. Mabuk itu kerjain kayak gitu. Ya udah kita kasih tahu aja ada gini, udah cukup. Minimal itu bisa berlanjut. Nah, kayak gitu. Jadi Aceh Thanks the World itu waktu itu Akuntoro ya. Akuntoro BRR ya. IBRR. Mereka mau bikin di tiap simpang itu tugu. Misalnya Amerika nyumbang, Oh, maka iya. Amerika akan ada tugunya sama negara lain. 3, nanti ada lagi di mana. Saya bilang, Pak, kalau Vietnam taruhnya di mana? Kalau Amerika taruh di mana? Kenapa gitu? Saya bilang. Kan sama aja orang ini. Walaupun Rp1 dia kasih, walaupun 1.000 sama itu. Gitu. Pusing juga. Ada betulnya juga. Terus Banda Aceh ini udah cukup banyak tugunya, saya bilang itu. Mau tambah lagi sampai 1.000 tugu tuh. Jadi di mana kata dia? Belang Padang, saya bilang. Ya kan? Ada di buku ini fotonya nih. Nah, ada. Oke. Jadi di Belang Padang itu kan berkelahi. Belang Padang milik TNI. Siapa ya? Milik siapa? Tempat tuh. Supaya kau nggak ganggu-ganggu Belang Padang itu. Siapa panglimanya tuh? Supiadin namanya. Supiadin. Sunda pasti nih. Oh. Pakai bahasa Sunda aja. Masuklah. Datang sama Pak Juar. Kenal nggak sama Supiadin? Main biliar sama aku. Pas lah itu. Dia sodok. Tapi Ki aja yang ngomong. Iyalah, aku laki mana ngerti itu. Kan gitu. Pak Supiadin. Dah, kau ambil sana tuh yang itu. Yang ini jangan kau ganggu-ganggu. Kami mau baris. Tadi. Pak, Belang Padang masa separuh? Nggak ada Belang Padang separuh. Saya bilang kita mau tanam pohon aja. Pohon 60 biji. 60 biji mewakili kota-kota itu. Mana pohon Belanda, mana pohon Amerika. Kita kasih lo plakat tuh si kecil tuh. Habis itu saya pura-pura apa namanya tuh perahu patah tuh. Jadi kawan, bikin jogging track. aman dia. Sekarang jualan dia TNI itu situ. Sialan dia bilang ini. Tapi oke, artinya publik bisa masuk lari-lari. Tempoh hari nggak bisa lari. Bahasa asing gitu Pak. Nah. Jepang bahasa thank you-nya ini. Ya, makasihnya. Denmark ini. Iyalah. Cie-cie. Jadi Cina. itu kita kirim ke kedutaan. Belanda ini nggak mau dia syukran and salam ya. Jadi apa namanya terima kasih and damai. Kan itu semua dalam semua bahasa. Jadi kayaknya di Indonesia cuman di Aceh yang anak kecil bisa berbahasa 60. Kan dia keliling tiap hari itu. Bahasa Spanyol katanya. Terima kasih. Bisa, awak aja yang bikin nggak bisa. Tapi anak itu kan bisa. Jadi ada tuh nanti anak kecil yang belajar bahasa 60 di situ. Dengan Saya pernah lihat tuh, Pak. Hah? Waktu lagi jogging sama anak juga kebetulan ada Iya. satu bocah nih di depan kami. tahu dia tuh. Sias. Cie. Cie-cie dia. Benar nggak? Berarti fungsinya Sambil jogging gini-gini. Paling enggak dia bisa lihat tulisan Jepang gini-gini. Tulisan Arab gini. Dan itu kita minta dari embassy. Ya, jadi resmi. Belanda ini sakingan dia bilang dia udah damai. Dia nggak mau. Nggak usah ada damai. Terima kasih aja, danke. Danke. Pasang danke.
Datang dutanya habis itu Belanda, kenapa ini cuma satu? Kau punya dulu, tuh bilang nggak mau kasih salam dulu. Ya udah, dia bilang yang lain semua dua kata, dia satu. Tapi Korea Selatan nggak pakai ini kak. Enggak ada. Tapi sekarang ya itu perkaranya adalah itu kan punya publik ya, bukan kita punya, bukan konsultan atau nggak ada urusan lagi, udah dikasih sama pemerintah. Mereka yang harus menjaga itu. Sama kalau rusak kasih tahu, rakyatnya yang kasih tahu, karena itu punya dia. Nah, saya mau kasih laporan nih. Ini udah azan ya? Belum ngaji, Pak. Bentar lagi, Pak. Ngaji. Bagaimana buka share tadi itu? Share. Ini ya. Nah, saya mau kasih yang ini aja nih. Nah. Tugu. Udah kelihatan belum? Oh, nggak pernah bisa lihat ya? Tugu pena. Ngapain saya ngomong itu? Jadi di Tugu Pena itu kan Tugu Pena udah tahun 98 tuh diresmikannya sama Pak Samsudin Mahmud. Nah, saya diajak tawaf di sini sama Pak Ibrahim Musid. Kita tawaf dulu, kata dia. Tawaf kami. Saya pun hebat kali Bapak nih. Jadi bisa saya cerita kan, ada yang tawaf itu keliling ya, mantap juga Pak Ibrahim Husin. Pak Ibrahim Husin itu bapaknya Iziah. Nah, iya. Ibrahim Hasan Pak Mirja. tuanya. Ya. Kalau Ibrahim Husin bapaknya. Oh gitu. Mantap kan? Habis itu di bawahnya ada api berkobar. Iya. Ya, pakai tembaga. Bikinnya di Bandung Pak Irwan Abu. Pak Irwan Abu itu susah kali itu. Kalau dia bilang hari besok aku datang itu sebulan belum tentu. Namanya seniman itu kan. Berarti kan susah kali itu bikin itu. Jadi sampai ada di foto Pak Masdar nih. Ini Pak Masdar yang foto kan? Iya, Pak Masdar. Nah, sekarang hilang. Ya, rusak Pak. Artinya ada pencuri. Ya. Di Aceh nih. Yang meretelin itu sedikit-sedikit gitu, dibiarin aja sama wali kotanya. Nah, itu yang saya bilang nggak ada pemeliharaannya. Jadi organisasinya itu nggak bekerja untuk kasih tahu itu ada yang curi atau dia yang curi. Kalau saya bilang cara orang Aceh, dia yang curi itu. Baru dia bilang bukan, baru dia cari habis itu siapa yang curi. Ini harus kita nih, PR kita untuk kawal ya. Ini kacau kali. Capek orang bikin. Nah, kok tanya pula mana yang dari dulu dia hilang lah, kayak gitu modelnya. Jadi orang Aceh itu nggak gitu-gitu amat. Apa itu kata dia, biarin aja hilang. Nggak peduli Pak ya. Nggak peduli. Nggak ada kepedulian ya. Jadi kurang rasa sense of belonging. Sepertinya ini buatan Belanda semua yang nggak usah kita pelihara gitu ya. Padahal Kerkhoff bagus. Kerkhoff saya suka masuk. Itu kan saya lihat. Kenapa namanya ada Said Hasan apa kayak gitu kan? Ini kan orang Islam. Boleh dong orang Islam jadi prajurit company juga. Kalau meninggal bagaimana dia? Kan gitu. Habis itu di dalamnya tuh ada merah pupuk. Merah pupuk. Saya lihat sama Banjarnya. Cuman kalau Belanda bolak-balik gini. Ini misalnya saf gitu ya. Misalnya kepala si Tenu di sini, kepala istrinya di sini. Kalau orang Islam nggak boleh kayak gitu. Tapi garis kiblatnya itu yang saya pikir ini kali Serambi Mekah nih. Salah satu. Karena ada pattern kota yang saf dan ada yang menghadap ke kiblat, tapi tidak seluruhnya. Jadi ada bagian kota yang seperti itu. Nah itu jadi pikiran saya waktu bikin kota Sukamakmur, Nagan Raya. Saya bikin, kan bupatinya minta bikin kantor bupati. Saya bilang saya sudah lihat kantor bupati, saya nggak bisa bikin segitu gitu. Mantap-mantap kali kantor bupatinya di sini. Bikin aja yang lain sama orang itu. Saya nggak bisa bikin itu. Tapi naroknya jangan di pinggir jalan, dia bilang itu. Kantor bupati taruh pinggir jalan, itu kode kopi. Dia suruh saya taruh pinggir jalan. Habis itu dia pantatnya ngadep ke laut lagi. Ampun, dia bilang nggak jadi, saya nggak mau.
Jadi apa maksudnya kata Pak Zulkarnain itu? Dibikinlah tempat bupati itu yang sedap kali, yang sedap sedikit. Jadi masuk ke dalam, saya bikin ada bundarannya. Nggak lama 3 bulan, itu nggak lama kan 3 bulan. Terus coba bikin tuh yang kota dulu udah dia. Dibikinnya. Iya. 3 tahun habis itu kan ada tsunami apa gitu kan, saya nggak pernah ke sana gitu. Jadi kawan tuh. Iya. Hebat kali sih Pak Zulkarnain ini, saya pikir biasanya kan nggak jadi. Habis kita bikin-bikin, konsultan bikin-bikin tuh, nggak ada. Mana kawan tuh? Kita udah capek survei sana, survei sini. Ini jadi. Dibangun, Pak. Nah, itu sedap ini saya bilang. Ini bundaran tuh ada. Sekarang dia taruh situ kan. Masjid ya. Ada masjid kan tengahnya. Masjid kan di awal. Di awal. Jadi itu kiblat itu. Langsung. Iya, Jadi itu saya bilang ini garis kiblat. Kan tidak bagus. Karena kita menentang matahari dan waktu pagi pun matahari kan gitu kira-kira. Kalau kita menghadap ke kiblat itu. Tapi untuk naruh masjid pas lagi. Jadi masuknya gitu. Oke. Siap. Kurang. waktunya. Kurang. Tadi kita buat part 2 nih, Pak. Baiklah, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya cerita-cerita dari Pak Kamal, dari bukunya, juga dari bincang-bincang kita. Terima kasih banyak juga teman-teman semua yang sudah berkumpul di sini, udah berkenalan dengan kita semua. Juga terima kasih juga untuk Kak Raisa dan Mang Rinal sudah menemani Kak Indah di sini untuk berbincang-bincang dengan Pak Kamal. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak dari Kak Raisa atau Kak Bang? Apa lagi? Kalau dari saya sendiri, terima kasih banyak Pak Kamal. Kayaknya 1-2 kali pertemuan nggak cukup nih Pak Kamal. Apalagi harus kita peras dari Pak Kamal ilmunya. Bosan lah. Nggak akan bosan. Ini Pak masih banyak cerita saya. Tebal, Pak, bukunya nih, Pak. Bab 1 aja belum habis kali, Pak. Iya, cita-cita atau impian yang untuk nextnya Bapak? Boleh nggak 1 menit saja? Ya misalnya paku ini dicabut. Sesimpel Pak ini cabut. Nggak usah banyak-banyak kali. Kalau yang mau besar itu kan ada 5 tadi itu citra kota kita. Coba dijawab sama arsiteknya. Mewujudkan citra itu menggunakan apa? Jadi dia punya objek-objek apa? Lahirkan objek itu. Saya bilang tadi bahwa secara spasial dia bisa dari yang sangat kecil, yang selevel paku, sampai ke kota. Jadi itu aja yang kita gali, kita cari, ya, sampai ketemu ini citranya. Lalu kita usulkan. Oh, berarti pentingnya citra dalam arsitektur. Iya. Oke deh teman-teman, nanti mungkin diskusi-diskusi ini kalau saya masih kerung-kerung ya, apa ya itu citra ya, nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, lebih sering, lebih intens. Nanti dari Rumah Aceh Pangon juga mungkin akan ada kegiatan yang bertema-tema arsitektur lagi, nanti mungkin enak akan undang-undang lagi teman-teman dari BPJ ya. Terima kasih banyak pada sore hari ini kita sudah berkumpul di sini. Akhir kata ya, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagi kita untuk berarsitektur di ke depannya bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan judul hari ini ya, akan membangun negeri lewat arsitektur itu bisa. Amin. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja podcast hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuk, Kamal. sama.